Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan materi modul 3 yang berjudul Akuntansi Manajemen Berbasis Aktivitas. Sebelum presentasi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi dari kelas 4A nomor absen 15. Selanjutnya, materi pertama yang ingin saya jelaskan yaitu konsep dasar ABM. ABM adalah proses manajemen yang terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajer hanya pada aktivitas yang dapat meningkatkan nilai bagi pelanggan, sehingga peningkatan nilai tersebut dapat membantu perusahaan untuk mencapai profitabilitas jangka panjang. ABM merupakan sistem yang lebih komprehensif dibanding ABC yang telah kita bahas di kegiatan belajar sebelumnya. ABC dapat digunakan untuk tujuan pengelolaan kos dan evaluasi kinerja dalam ABM. Terkait pengelolaan kos adalah diupayakan pemenuhan kebutuhan pelanggan sembari memperkecil kebutuhan sumber daya perusahaan. Tujuan dari dimensi kos adalah untuk meningkatkan keakuratan penetapan kos. Dimensi ini sebenarnya merupakan ABC itu sendiri, di mana kos ditelusuri ke aktivitas lalu baru ke kos objek. Selanjutnya, menganalisis pemicu atau driver. Sebelum aktivitas dapat dikendalikan dengan baik, maka diperlukan pemahaman tentang apa yang menyebabkan suatu kos aktivitas. Seringkali akar penyebab suatu kos aktivitas juga merupakan akar penyebab aktivitas lain yang terkait. Misalnya, kualitas pemasok yang buruk tidak hanya menyebabkan pemeriksaan barang yang dibeli, namun juga dilakukan pemesanan ulang. Selanjutnya, kos aktivitas dan pemicu kos atau cost driver. Kos aktivitas adalah semua pengeluaran atas semua faktor produksi seperti tenaga kerja mesin dan sistem komputer dan sebagainya. Untuk melakukan suatu aktivitas, langkah-langkah menghitung kos aktivitas. Yang pertama, pilih dasar kos atau cost basis, yaitu dasar aktual, standar, atau yang dianggarkan. Yang kedua, lakukan penelusuran sumber daya. Yang pertama, identifikasi semua aktivitas yang terjadi. Yang kedua, kelompokkan aktivitas tersebut menjadi kelompok homogen. Yang ketiga, hitung besarnya kos yang dikonsumsi oleh setiap aktivitas. Selanjutnya, yang ketiga, tentukan pemicu kos atau ukuran aktivitas dan volumenya. Yang keempat, hitung kos aktivitas per unit dengan cara total sumber daya yang dikonsumsi dibagi volume aktivitas. Selanjutnya, menganalisis aktivitas. Analisis aktivitas adalah seperangkat teknik yang dipergunakan untuk mengidentifikasi aktivitas yang signifikan dari suatu organisasi sebagai dasar untuk memperoleh gambaran dan informasi tentang proses bisnis suatu organisasi dan menganalisis kos dan kinerjanya secara detail. Terdapat 4 tahapan dalam melakukan analisis aktivitas, yaitu tahap pertama, identifikasi tujuan proses dan luas lingkup analisis aktivitas atau identify progress, objective, and activity analysis scope. Tahap kedua, pencatatan dengan grafik atau record by charting. Tahap ketiga, pengklasifikasian atau classify. Tahap keempat, perbaikan berkelanjutan atau continuously improvement. Selanjutnya, target cost aktivitas menambah nilai dan tidak menambah nilai atau VAA dan NVAA. Harga jual atau HJ adalah total cost atau TK ditambah laba atau L, atau dengan model matematis, harga jual sama dengan total cost ditambah laba. Perusahaan harus mampu menekan cost sampai pada level tertentu sehingga harga jual sama dengan harga pasar atau pesaing. Konsep ini disebut dengan target cost. Target cost adalah harga pasar atau harga pesaing dikurangi dengan laba. Secara sistem matematis, target cost dapat dirumuskan sebagai berikut. Target cost sama dengan harga pasar dikurang laba. Selanjutnya, indikator bahwa suatu aktivitas adalah RVAA, BVAA, atau NVAA. Untuk dapat mengklasifikasikan aktivitas dengan benar, analisis diawali dengan menjawab 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah pelanggan bersedia membayar atas aktivitas yang dilaksanakan? Atau artinya pelanggan tidak berkeberatan dibebani kos atas aktivitas tertentu. Yang kedua, jika suatu aktivitas tidak dilaksanakan atau bahkan dihilangkan, apakah pelanggan masih peduli? Yang ketiga, jika suatu aktivitas tidak dilaksanakan, apakah output proses tersebut masih memenuhi kebutuhan konsumen?